Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alvanisa Dwi Pramudia, Rifa Rashida, Sulistia Oktaviona, dan saya sendiri Vina Amri Mufrida, serta teman saya Yunia binti Maulida akan mempresentasikan tentang desain dan tata letak laboratorium. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, laboratorium sering disingkat lab yang diartikan sebagai tempat percobaan atau penyelidikan terhadap sesuatu. Laboratorium merupakan tempat, ruang, gedung yang dilengkapi segala peralatan untuk melakukan kegiatan praktikum ilmiah atau eksperimen agar dapat menemukan sesuatu yang baru atau penemuan yang lama diolah kembali dan serta cara kerja yang baru. Fungsi dari laboratorium bagi pendidik yaitu untuk mengeksplor konsep yang lebih dalam lagi dan mengembangkan metode pembelajaran dan meningkatkan keterampilan serta pengetahuan. Adapun juga fungsi laboratorium untuk peserta didik, yaitu peserta didik mampu belajar dan memahami alam lingkungan melalui proses keterampilan praktikum ilmiah di laboratorium. Laboratorium merupakan aset sekolah yang sangat penting untuk menunjang kualitas pembelajaran. Pengelolaan dan manajemen laboratorium juga harus efisien dan efektif, sehingga berpengelola yang bisa meningkatkan profesionalitas untuk mengelolanya. Untuk desain lab biasanya berbentuk bujur sangkar yang memungkinkan peserta didik dan gurunya saling berdekatan agar memudahkan komunikasi mereka. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu rasio minimum ruang laboratorium IPA yaitu 2,4 meter per peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu mempunyai ruang sendiri yaitu 2,4 meter. Untuk rombongan belajar kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium 48 meter kuadrat, termasuk luas penyimpanan dan persiapan 18 kuadrat. Lebarnya itu minimum ruang laboratorium IPA yaitu 5 meter kuadrat. Tujuan penataan alat laboratorium yaitu supaya alat-alat tersebut tersusun secara teratur, indah dipandang atau estetis, mudah dan aman dalam pengambilan, atau tidak terhalangi atau mengganggu peralatan lain, terpelihara identitas dan presisi alat, serta terkontrol kuantitasnya dari kehilangan. Dalam laboratorium terdapat berbagai macam fasilitas umum maupun peralatan laboratorium. Berikut hal yang harus dipertimbangkan dalam penataan alat dan cara penyimpanannya. Yang pertama, fungsi alat. Kedua, kualitas alat. Ketiga, keberangkatan. Keempat, nilai atau harga alat. Kelima, kuantitas alat termasuk kelangkaannya. 6, sifat alat termasuk kepekaan terhadap lingkungan. 7, bahan dasar penyusunan alat. 8, bentuk dan ukuran alat. 9, bobot atau berat alat. Dalam realitanya, penataan dan penyimpanan alat tidak hanya dilakukan secara mutlak menurut fungsi atau kecanggihan sifatnya saja. Cara terbaik adalah dengan mengkombinasikan beberapa aspek yang disebut di atas. Dasar pelaksanaan penataan alat didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu yang pertama, prinsip kemudahan untuk mempergunakan alat. Kedua, prinsip keamanan alat. Ketiga, prinsip kerapian alat. Keempat, prinsip keterawatan alat. Kelima, prinsip pengoperasian alat. Dan yang terakhir, prinsip efektivitas. Penjelasan selanjutnya yakni tentang tujuan penataan alat di dalam laboratorium. Beberapa tujuan dari penataan alat yang dilakukan di laboratorium, beberapa di antaranya adalah: yang pertama, mengurangi hambatan di dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, yaitu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, pekerja, maupun operator laboratorium. Yang ketiga, yaitu untuk memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang keempat, untuk menghasilkan hasil yang maksimal dengan pendanaan yang minimal. Tujuan yang kelima, untuk mempermudah pengawasan.
segi penataan ruang di dalam laboratorium perlu diperhatikan, di mana dapat dibagi menjadi dua penataan, yaitu tata ruang tetap dan tata ruang tidak tetap. Yang pertama akan dibahas yaitu tata ruang tetap. Letak ruangan laboratorium sebaiknya diposisikan pada arah utara maupun arah selatan karena berkaitan dengan erat terhadap banyaknya intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam laboratorium. Laboratorium sekolah dari Kementerian Nasional memberikan beberapa syarat, di antaranya yang pertama, laboratorium tidak terletak di atas tanah pertanian dan tidak pula terletak di arah angin. Hal ini untuk menghindari pencemaran udara di dalam lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, mempunyai jarak yang cukup jauh terhadap sumber air untuk menghindari terjadinya pencemaran air yang dapat terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mempunyai saluran pembuangan air pencuci agar tidak mencemari sumber air penduduk sekitar. Syarat yang keempat, jarak laboratorium harus cukup jauh dari bangunan lain agar ventilasi dan penerangan alami yang optimum dapat diperoleh. Syarat yang kelima, letak laboratorium dapat dikontrol dalam kompleks sekolah guna untuk menjaga keamanan laboratorium dari pencurian, kebakaran, dan lain-lain. Adapun luas ruangan di dalam laboratorium bervariasi, tergantung dengan macam dan jenis ruangannya. Ruangan yang ada di laboratorium meliputi 1. Ruang praktikum. Ruang praktikum yaitu ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Ruangan ini berisi beberapa perabotan seperti meja, kursi, rak, meja demonstrasi, dan lain-lain. Luas minimumnya 2,5 meter persegi untuk setiap orang siswa. Sedangkan penataan ruangan harus ditata sedemikian rupa sehingga siswa tidak duduk berdempetan dan siswa yang mendapatkan tempat duduk paling belakang dapat melihat percobaan maupun demonstrasi yang sedang dilakukan oleh guru. Ruang praktikum harus dilengkapi dengan instalasi listrik untuk percobaan demonstrasi dan juga untuk penerangan. Ruang praktikum juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan satu pintu masuk dan keluar yang dapat dibuka dari dalam ke arah luar guna keperluan keselamatan bekerja, dan juga dilengkapi dengan kotak P3K dan alat pemadam kebakaran. Yang kedua, yakni ruang persiapan. Pada ruang ini, guru dan laboran melakukan beberapa persiapan sebelum melakukan kegiatan praktikum atau demonstrasi. Pada umumnya, ruang persiapan terhubung dengan ruang penyimpanan atau gudang penyimpanan. Sekat antara kedua ruang dibuat dari dinding kaca bening atau ram kawat sehingga laboran maupun guru dapat melihat kegiatan yang terjadi serta ruangannya dilengkapi dengan ventilasi udara dan juga instalasi listrik. Yang ketiga yaitu ruang penyimpanan atau gudang. Terdiri dari ruang penyimpanan alat atau perkakas dan juga ruang penyimpanan zat-zat kimia atau bahan kimia. Luas gudang laboratorium minimum 20 meter persegi. Ruang ini maksudnya ruang antara peralatan dan perkakas dengan ruangan zat-zat kimia dipisahkan karena sering terjadi kerusakan perkakas karena terkontaminasi oleh zat kimia. Ruangan yang keempat yaitu ruang gelap. Ruang gelap berguna untuk proses pembuatan foto atau kegiatan yang mensyaratkan bebas cahaya seperti fotografi dan sablon. Luas minimum yaitu 2,5 meter persegi yang disediakan untuk 2 orang. Yang kelima yaitu ruang timbang. Ruangan ini khusus untuk menyimpan timbangan
agar bebas dari pengaruh dan reaksi zat-zat kimia korosif. Selain itu, juga untuk menimbang zat-zat yang memerlukan kepekaan tinggi. Ruangan yang keenam yaitu ruang kaca. Ruang ini dapat juga disebut dengan rumah kaca yang berguna atau dapat digunakan untuk praktikum biologi. Ruangan ini dibuat tersendiri memanjang dengan ukuran 5 x 15 meter. Ruangan ini menyimpan dan dapat digunakan untuk mengamati gerak dan proses hewan maupun tumbuhan. Yang ketujuh yaitu ruang asam. Di dalam ruangan ini terdapat lemari asam yang berguna untuk menyimpan zat kimia yang bersifat asam maupun basa kuat yang bersifat mudah menguap. Ruangan ini juga dipakai untuk percobaan reaksi kimia zat eksplosif dan menghasilkan gas iritan yang dilengkapi dengan kipas angin listrik. Luas ruangan ini 5 x 10 meter. Yang kedelapan yaitu ruang pembimbing praktikum. Ruangan ini diperuntukkan bagi para asisten praktikum untuk istirahat dan juga untuk mengoreksi laporan. Di dalamnya terdapat beberapa buku-buku literatur praktikum. Selanjutnya yaitu tata ruang tidak tetap, di mana tatanan di dalam ruangan ini itu di dalamnya terdapat beberapa perabotan yang mudah untuk dipindahkan. Nah, di dalam suatu penempatan perabotan tersebut itu harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu yang pertama tentang keamanan, di mana berguna untuk menghindari penempatan perabotan yang dapat menyebabkan kecelakaan seperti kebakaran, anggota tubuh terkena zat yang bersifat korosif, keracunan bahan kimia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kemudahan, di mana penempatan itu harus diatur sedemikian rupa agar ketika pengambilan perabotan itu mudah saat diperlukan. Yang ketiga yaitu keleluasaan, yaitu penempatan harus memungkinkan guru dan siswa untuk bebas bergerak dalam melakukan suatu praktikum. Yang keempat yaitu tentang keindahan. Penempatan perabotan sebaiknya memberikan rasa yang enak dan nyaman serta indah untuk dipandang. 5 yaitu kekimiaan. Penempatan perabotan ataupun zat kimia itu harus mempertimbangkan adanya pengaruh uap atau gas kimia, kelembapan, kontak korosif antar logam dan gas atau zat. Yang keenam yaitu kefisikaan, di mana penempatan perabotan itu harus memperhitungkan pengaruh cahaya, listrik, dan panas. Yang ketujuh yaitu kebiologian. Penempatan perabotan itu harus mempertimbangkan kemungkinan hidupnya tumbuhan, jamur, binatang, dan sebagainya. Selanjutnya, alat perlengkapan yang dapat atau mudah dipindahkan. Yang pertama ada meja. Rinciannya yaitu ada meja kerja siswa. Untuk ukuran meja ini disesuaikan dengan kegunaannya. Jika digunakan untuk praktikum kimia, tingginya tidak kurang dari 80 cm. Lalu ada meja kerja guru. Meja ini dilengkapi dengan laci dan almari di bawahnya. Untuk tingginya yaitu 90 cm dan ukuran luas permukaan meja yaitu 100 x 120 cm. Lalu ada meja demonstrasi. Meja ini diletakkan di depan papan tulis dan ditempatkan di lantai yang agak tinggi agar siswa dapat melihat jelas ketika guru melakukan demonstrasi. Untuk meja ini dipasang secara permanen. Lalu ada meja dinding. Meja ini diletakkan di bawah jendela. Untuk kegunaan dari meja ini untuk kegiatan menggunakan mikroskop, refraktometer, spektrometer, dan meletakkan botol-botol zat dan akuarium. Lalu ada meja tempat penimbang. Meja ini digunakan untuk menimbang yang mana alasnya itu datar dan tidak mudah bergetar ketika digunakan untuk menimbang menggunakan neracis. Lalu ada meja khusus, digunakan untuk penyimpanan gula, kopi, susu, dan makanan. Hal ini penting untuk menjamin daya tahan
saat praktikum. Lalu yang kedua yaitu lemari dan rak. Terdapat lemari belajar siswa yang meliputi lemari alat untuk listrik dengan pelengkapannya, lemari pemadam untuk memperlihatkan model awetan dan semacamnya, lemari buku, lemari bahan kimia, lemari untuk menyimpan alat-alat praktikum, dan lemari-lemari ini diletakkan di ruang belajar siswa. Lalu ada lemari di ruang kerja guru. Lemari ini berfungsi untuk menyimpan buku, map, dokumen, dan lemari untuk menyimpan perabotan. Lalu ada lemari di gudang alat. Lemari ini berguna untuk menyimpan barang yang terbuat dari besi dan plastik. Lalu yang ketiga yaitu ada media pandang yang meliputi papan tulis, tabel periodik, daftar tekanan uap, papan pengumuman, daftar tiket, dan lain-lain. Adapun kesimpulan presentasi dari video kami adalah sebagai berikut. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.